Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Emir Aminuddin dalam mata kuliah e-commerce KWU. Di minggu ke-10 ini saya akan menjelaskan tentang cart abandonment. Ya. Jadi apa sih cart abandonment itu? Jadi cart abandonment ini keadaan di mana pembeli atau customer atau pengunjung website kita meninggalkan atau melupakan keranjang belanja mereka sebelum mereka check out. Ya, jadi mereka sudah browsing produk-produknya, masukkan ke keranjang belanja, tapi nggak jadi beli. Ya, langsung di close, ditinggalkan gitu aja. Nanti mereka masuk lagi ke websitenya, keranjangnya udah hilang. Seperti itu. Jadi menurut penelitian, 75% pembeli melakukan cart abandonment saat transaksi online. Jadi banyak ya. Jadi yang udah browsing produk, udah masukin keranjang belanja, yang beneran check out, yang beneran belanja, itu cuma sisanya 25%. Faktor-faktor yang mempengaruhi cart abandonment itu ada merek, ya, merek dari produk yang kita jual atau merek dari e-commerce kita sendiri. Ya. Misalkan Tokopedia, Shopee dan lain-lain itu kan orang lebih percaya belanja di situ dibandingkan kalau toko online-nya abal-abal gitu ya, belum terkenal gitu. Nah, merek, terus kredibilitas dari perusahaan kita sendiri, kemudian kualitas produknya, itu yang paling penting juga ya, dan masih banyak lagi. Lalu tahun 2011 ya, Brian Eisenberg itu memberikan tips-tips untuk mengurangi cart abandonment ya, yang 75% tadi bisa dikurangi lagi, diturunkan lagi, ditekan lagi ya. Jadi siapa sih si Brian Eisenberg ini? Dia adalah seorang pembicara marketing profesional yang sudah menjadi keynote speaker di berbagai acara online marketing. Si Brian Eisenberg ini juga merupakan co-founder dari Web Analytics Association. Ya, jadi dia sudah banyak klien-kliennya. Ya, dia juga seorang konsultan juga. Klien-kliennya yang berkonsultasi. Ya, gimana sih caranya mengurangi cart abandonment ini? Nah, dia sudah meneliti juga dari berbagai solusi yang dia tawarkan, mana nih yang paling ampuh gitu ya. Nah, yang pertama ada sertakan indikator kemajuan dan status transaksi. Ya, jadi ketika kita melakukan transaksi, jadi diberikan indikator step by stepnya juga. Nah, jadi selalu beritahu pelanggan di mana mereka berada dalam proses transaksi. Beri nomor pada langkah pengisian data. Ya, nomor 1 data diri, nomor 2 alamat pengiriman, nomor 3 pembayaran. Ya, seperti itu kan. Kalau belanja di luar negeri biasanya dikasih nomor seperti itu. Terus beri pembeli kesempatan untuk meninjau dan mengubah apa yang mereka lakukan di langkah sebelumnya. Nah, dibuat menu seperti ini nih, ada langkah-langkahnya. Yang pertama, shopping cart dulu, kemudian baru check out. Nah, tapi pas kita check out, kita ragu nih, kita mau balik lagi ke shopping cart. Kita bisa klik menu yang ini, bisa klik ke shopping cart lagi. Terus kita perbaikin, edit lagi keranjang belanjanya. Lalu setelah check out, place your order. Kita ragu nih, check out lagi, perbaikin lagi data formnya, seperti itu. Jadi diberikan step-step kita udah sampai mana, sampai nanti ordernya selesai, komplit gitu ya. Itu sangat penting. Kemudian pembeli tidak perlu registrasi. Nah, jadi registrasi pembeli itu memudahkan pembeli sendiri agar mereka tidak perlu lagi mengisi alamat pengiriman, nama dan lain-lain ya. Tapi ternyata di sisi marketing ini juga menyulitkan atau mengurangi konversi pembelian dari pengunjung baru. Jadi banyak orang yang merasa kalau kita harus daftar dulu buat beli, males gitu, ribet. Ya. Nah, ini salah satu cara agar pembeli itu tidak merasa ribet. Jadi mereka tidak perlu registrasi. Jadi mereka yang ngisinya manual aja, ngisi alamat dan lain-lain, udah ngisi lagi aja, ngisi lagi gitu. Kecuali mereka ingin
bertransaksi tetap di situ, baru mereka register. Itu pilihan mereka gitu ya. Tapi kita sebagai pemilik usaha, kita tetap berikan mereka kesempatan, mereka nggak perlu register, mereka nggak perlu login, tetap bisa beli ya, seperti itu. Makanya ada fitur namanya guest checkout sebagai tamu gitu ya, nggak perlu login. Jadi membuat proses checkout lebih mudah, khususnya untuk pengunjung baru. Karena mendapatkan pelanggan baru itu jauh lebih sulit daripada menjual produk ke pelanggan yang sudah setia. Kemudian nomor 3, menampilkan calls to action yang jelas. Ya, apa itu call to action? Call to action itu adalah istilah marketing ya, dimana mengacu pada konten seperti gambar, tombol, atau body text yang bertujuan untuk meminta pengguna melakukan tindakan tertentu. Contohnya di sini adalah tombol checkout ya. Ini kan dibuat jelas banget nih, tombol checkout ada 2 malahan ya. Langsung klik sini untuk checkout gitu ya. Calls to action. Seperti itu. Jadi meningkatkan tingkat urgensinya si pembeli. Nah, udah jelas-jelas terpampang di situ ya. Oh, udah checkout. Kemudian nomor 4, berikan tautan kembali atau link atau URL kembali ke produk. Jadi saat item atau produk ditempatkan ke keranjang belanja, itu disertakan juga link kembali ke produk tersebut ya. Jadi pembeli itu bisa dengan mudah navigasinya atau melompat bolak-balik antara keranjang belanja produknya, keranjang belanja produknya, seperti itu. Jadi untuk memastikan lagi, pembeli itu suka memastikan lagi ini barang yang saya beli benar atau enggak ya. Terus ini spesifikasinya udah bener atau enggak. Nah kan kalau keranjang belanja kan isinya cuma seperti ini, cuma nama produk ya. Jadi ribet kalau mau ngeliat spesifikasinya. Jadi kalau dikasih link, nanti pembeli bisa mereview kembali ini produk yang mereka beli benar atau enggak. Atau biasanya dimunculkan pop up gitu, ketika diklik muncul langsung detail produknya apa gitu. Jadi nggak perlu pindah halaman, bisa juga seperti itu. Kemudian nomor 5, tambahkan gambar pada keranjang belanja. Nah ini juga kelihatannya sepele ya, cuma nambahin gambar produk di keranjang belanja, tapi ini bisa meningkatkan atau menambah konversi penjualan sebanyak 10% ya. Klien dari Eisenberg itu sudah membuktikannya. Kemudian nomor 6, berikan biaya pengiriman di awal proses ya. Jadi bila memungkinkan, berikan biaya atau perkiraan biaya pengiriman saat pengunjung menjelajahi produk ya. Kalau kita lihat produk, detail produk ya, kita masuk ke halaman shop, kita klik produknya, di situ udah jelas nih perkiraan biaya pengiriman. Misal kita udah punya alamat ke Yogyakarta, perkiraan biaya kiriman ke Yogyakarta. Nah, di Tokopedia itu ada seperti itu. Jadi biaya kirimnya kira-kira berapa? Cuma perkiraan aja, seperti itu. Jadi pembeli nggak kaget di akhir, wah biaya kirimnya mahal banget terus nggak jadi beli, seperti itu. Terus jika memungkinkan juga tawarkan pengiriman gratis atau tarif tetap ya, flat rate ya. Ya ini kita nggak pungkiri juga ya, salah satu daya tarik kita mau belanja di marketplace A, toko online A, mereka biaya kirimnya gratis atau enggak gitu ya. Walaupun sebenarnya itu akal-akalan sebenarnya ya. Jadi harga barangnya dinaikin, tapi biaya kirimnya digratisin ya. Itu trik juga. Tapi itu bisa membuat pembeli lebih yakin untuk membeli produk, membayar produknya. Gitu ya. Nomor 7, tampilkan ketersediaan stok di halaman produk ya. Jadi jangan sampai pembeli itu tahu stoknya habis ketika mereka udah check out gitu ya. Itu membuang-buang waktu pembeli. Kemarin saya udah sempat jelaskan ya, salah satu kunci sukses jangan sampai membuang waktu pembeli. Nah, pembeli itu nggak suka ya. Kalau udah dirasa seperti itu, langsung aja ditinggalin itu webnya, nggak jadi beli sama sekali ya. Jadi diberi stoknya itu diberitahu di awal ya, di saat detail produk atau ketika di keranjang belanja produknya tinggal segini gitu ya. Terus
Kalau bisa juga berikan perkiraan tanggal pengirimannya. Tanggal pengiriman ya. Jadi dikirimnya kapan? Transaksi hari ini, dikirimnya hari ini juga. Transaksi jam 6 sore, dikirimnya besok misalkan. Kemudian permudah untuk mengedit keranjang belanja. Ya, jadi pembeli itu harus dengan mudah mengubah jumlah pembeliannya atau menghapus item dari keranjang belanja. Terus kalau ada banyak ukuran warna, pembeli juga harus bisa tuh mengubah ukuran dan warnanya di keranjang belanja. Jadi nggak perlu repot-repot balik ke produk lagi, milih warnanya apa, milih bentuknya seperti apa, baru masukin ke keranjang belanja lagi. Kemudian bentuk yang lama itu dihapus, itu ribet gitu ya. Kalau bisa di keranjang belanjanya langsung diubah warnanya, bentuknya, size-nya, seperti itu ya. Kemudian nomor 9, menampilkan pesan kesalahan dengan jelas ya. Setiap kali ada informasi yang hilang atau salah diisi pada saat check out atau pada keranjang belanja, berikan pesan kesalahan yang bermakna sangat jelas dan terlihat juga dengan jelas. Jadi pesan tersebut harus dengan jelas memberitahu pengunjung apa yang perlu diperbaiki. Misalkan ini ya, ketika check out, first name-nya required, set address-nya required. Nah ini sebenarnya kurang jelas ya. Ini sebenarnya kurang jelas. Yang jelas itu Anda harus mengisi first name atau first name tidak boleh kosong. Ya, itu udah sangat jelas. Kalau ini masih required field, terus buat apa required field? Kalau required field kenapa gitu ya? Tapi kalau pesannya kayak tadi ya, tidak boleh kosong, harus diisi, itu udah sangat jelas. Terus dikasih tanda juga yang mana yang salah gitu. Misalkan dikasih tanda warna merah seperti ini. Kemudian nomor 10, tunjukkan kredibilitas perusahaan. Beritahu pembeli bahwa Anda adalah perusahaan yang nyata, bahwa web kita ada perusahaan yang nyata gitu ya, beneran ada. Berikan informasi kontak yang lengkap selama proses checkout. Nah, jadi dari Yusenberg lagi, klien-kliennya itu penjualannya lebih meningkat ketika mereka menambahkan nomor telepon mereka di proses checkout. Ya. Padahal nggak ada yang nelpon, bukan nggak ada sih, padahal sedikit sekali nelpon, tapi penjualannya meningkat ya, karena itu memberikan rasa percaya, kredibilitas gitu ya. Oh mereka udah berani ngasih nomor telepon nih, berarti bener nih ada gitu, oh ada alamatnya seperti itu, atau ada nomor WA-nya, bisa langsung dikonfirmasi gitu. Kita merasa lebih aman dan lebih percaya gitu ya. Terus berikan juga info mengenai keamanan pembayaran, serta kalau ada garansi langsung diberikan, diinfokan semua. Ya sekali lagi untuk memberikan rasa aman kepada pembeli, rasa percaya kepada pembeli. Kemudian nomor 11, rekomendasikan produk-produk lainnya atau istilahnya cross selling gitu ya, atau upselling. Jadi tampilkan rekomendasi produk pada keranjang belanja atau sebelum pembeli melakukan check out. Ya, pas mereka mau check out, ada produk lain yang mungkin Anda tertarik gitu. Perhatikan produk yang direkomendasikan itu sesuai dengan kategorinya atau mungkin judul-judul atau nama produknya mirip gitu ya. Jangan rekomendasikan produk yang senilai 1 juta ya. Perhatikan angka atau value nilai produknya, harganya ya. Kalau produknya kalau keranjang pembeli itu cuma produk-produk yang isinya 30 ribuan, ya jangan dikasih rekomendasi 1 juta, nggak akan beli pengunjungnya ya. Tapi kalau dia isi keranjangnya produk-produk yang harganya ratusan ribu, jutaan, jangan rekomendasi produk-produk yang murahan gitu ya, karena stage-nya itu udah kelas atas seperti itu. Kemudian 12, tambahkan pesan penguatan pihak ketiga. Ya, ini sama seperti tadi ya, untuk membangun kredibilitas. Nah, kredibilitas juga bisa lewat pihak ketiga. Biasanya kalau kita mau bayar gitu, ada tanda VeriSign, Better Business Bureau,
McAfee Secure, terus logo kartu kredit, kartu Visa, Mastercard gitu ya. Itu sangat meningkatkan konversi. Jadi pembeli itu merasa lebih percaya untuk membeli atau membayar gitu ya. Nomor 13, tambahkan testimoni pelanggan lain gitu ya. Tampilkan testimoni positif ya. Jadi kita seleksi dulu nih testimoninya. Jangan tampilkan yang jelek-jelek. Makin malas pelanggan untuk atau pembeli untuk bayar ya. Yang positif-positif aja dipilih gitu ya. Mengenai proses transaksi, jadi proses transaksinya mudah, proses transaksinya gampang, pembayarannya aman gitu-gitu ya. Ataupun produk yang dibeli sama si pelanggan ini, produknya bagus, pengirimannya lancar gitu ya. Pada saat check out ataupun pada halaman keranjang belanja, pembeli itu suka mendengarkan pendapat pembeli lainnya. Mereka lebih percaya dari pembeli-pembeli yang sebelumnya gitu ya. 14. Berikan beberapa opsi pembayaran. Nah, ini juga penting nih. Tawarkan berbagai opsi pembayaran guna memudahkan pembayaran. Terutama kita di Indonesia ya. Banyak sekali bank-bank di Indonesia, kalau ada metode pembayarannya transfer ke rekening BNI. Ya, cuma punya BCA, males. Ada biaya adminnya 6.500. Kan lumayan ya buat beli sate, tusuk gitu ya. Bakso tusuk, cilok dan lain-lain, harga segitu tuh. Nah, males orang untuk transaksi. Nah, jadi kita tawarkan berbagai opsi, apalagi sekarang yang memudahkan ada OVO, GoPay, ataupun uang-uang digital lainnya. Jadi gunakan bank atau channel pembayaran yang digunakan banyak orang ya. Jadi semakin banyak channelnya, semakin banyak opsi pembayarannya, konversinya semakin tinggi, pembelian produknya makin tinggi. Menawarkan jaminan harga. Nah, jadi jika menjual produk yang sudah bermerek dan umum dijual di pasaran ya, banyak yang lain yang jual, itu cantumkan jaminan harga paling murah. Ya, ini sebenarnya kalian kuat atau enggak sih ya, mainan harga ya, saingan harga. Nah, yang di Jogja mungkin kalian tahu ada yang namanya Klendis gitu ya, yang jualan baju anak, popok dan lain-lain. Nah, mereka itu kasih seperti ini, jaminan harga paling murah. Kalau kita bisa nunjukin ada yang lebih murah, nanti uang kita dikembalikan. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa meningkatkan penjualan produk juga. Kemudian fitur simpan keranjang untuk nanti. Jadi pembeli itu sering menggunakan keranjang belanjanya untuk mengevaluasi opsi pembelian. Nah, jadi mereka cuma mengevaluasi doang sementara ya, nggak benar-benar buat beli. Nah, belinya itu nanti kalau mereka udah yakin, sudah yakin hasil evaluasinya, oh ini paling bagus nih keranjangnya gitu ya, paling oke harga-harganya. Kemudian mereka juga sering menunjukkan kepada orang lain sebelum membuat keputusan untuk membeli. Jadi keranjang belanjanya itu di-share, dibagiin, ditunjukin gitu ya. Misalnya di screenshot gitu atau apa gitu ya. Oh, ini loh, aku mau beli ini nih, gimana menurutmu? Kayak gitu. Harganya oke nggak? Di bawah harga pasar nggak? Seperti itu misalkan. Nah, jadi kita bisa manfaatkan itu. Kita buat fitur agar pembeli dapat share keranjangnya dengan mudah. Bisa share ke orang lain gitu ya. Share card-nya atau bisa email gitu ya. Nah, nanti setelah dapat link share keranjang belanjanya, pembeli itu bisa langsung membeli produknya atau produknya langsung masuk semua ke keranjang belanja tanpa harus browsing ulang lagi, tanpa harus mencari-cari produknya lagi, terus masukin satu-satu ya. Jadi bisa langsung otomatis produknya masuk semua yang sebelumnya udah ada di keranjang belanja. Nah, orang lain juga sama. Wah, keranjang bagus nih keranjangmu nih. Oke, saya juga mau beli yang sama Tinggal klik aja link yang di-share, terus otomatis dia udah punya produk yang sama, tinggal dibayar gitu. Nah, itu sangat mempermudah sekali dan sangat membantu sekali. Dan terakhir dari Rosenberg itu lacak kesalahan Anda. Nah, ini dari segi sistem e-commerce-nya ya.
Jadi kembangkan sistem untuk memberitahu perusahaan atau Anda sendiri tentang kesalahan selama proses checkout. Ada error apa di sistemnya. Terus setelah mengetahui kesalahan yang sering terjadi, kembangkan sistem atau buat fitur baru untuk menanggulanginya. Ya, misalkan tadi ketika mau beli, ya, mau check out gitu, ada muncul register. Terus setelah muncul register, kelihatan bahwa pembelinya pergi gitu, nggak melanjutkan untuk check out. Ya, berarti kan jangan dibuat register, boleh tanpa register seperti itu. Atau contoh lainnya, ketika register mereka mau masukin passwordnya itu lemah terus ya, terus pembelinya juga males buat password yang susah-susah gitu ya, akhirnya mereka nggak jadi beli, mereka tinggalin webnya. Nah, kita berarti bisa buat fitur baru, boleh register menggunakan password yang lemah gitu, dengan dengan note ya, keamanan ditanggung sendiri gitu ya, seperti itu. Jadi penelitian Tialif menunjukkan bahwa pengecer atau retailer itu kehilangan potensi pembelian atau penjualan 44 miliar dolar karena masalah transaksi di situs website mereka. Nah, jadi seharusnya mereka bisa dapat 44 miliar dolar, tapi karena error situsnya, terjadi kesalahan di situs webnya, nggak jadi dapat. Ya. Kemudian ada tips lainnya. Yang pertama, gunakan pop-up untuk menawarkan pengguna atau pembeli tentang diskon atau produk tertentu. Ya. Jadi diingetin, kayak iklan-iklan yang pop-up gitu ya, muncul penawaran produk ini save 30% gitu ya. Jadi iklan-iklan kayak gitu, tapi tentang website kita, diskon apa atau produk baru apa gitu ya. Menu keranjang belanja dibuat terlihat dengan jelas. Biasanya di menu atas gitu kan, ada keranjang belanja dibuat warnanya berbeda biar jelas gitu ya. Terus gunakan FOMO ya, ini trik marketing FOMO ya, fear of missing out. Nah, jadi biasanya memanfaatkan tren. Nah, jadi biar penggunanya itu nggak punya urgensi untuk beli gitu, harus cepat-cepat beli biar nggak ketinggalan sama yang lain ya. Ini masalah tren. Kayak gini namanya FOMO gitu ya, fear of missing out, biar nggak ketinggalan gitu ya. Nanti kalau nggak beli nggak dianggap keren gitu ya. Kalau nggak beli dianggap cupu gitu ya. Mungkin contohnya seperti kemarin ya, yang McDonald BTS meal itu sampai banyak banget yang ngantri, yaitu salah satu FOMO juga ya, nanti takut kehabisan lah seperti itu. Terus permudah pengguna untuk menanyakan pertanyaan. Nah, jadi salah satu keunggulan belanja offline ya dibandingkan online, kita bisa langsung nanya-nanya mengenai produknya, gampang nanya-nanya ya. Nah, kita bisa menghilangkan atau bisa memanfaatkan keunggulan offline ini ke online, menarik keunggulan offline ini ke online dengan menambahkan fitur misalkan live chat seperti itu. Ini kan mempermudah pertanyaan. Tapi kita juga harus standby aktif gitu ya kalau mau live chat. Atau kita bisa nambahin itu per produk, tambahin FAQ-nya. Nah, jadi per produk itu ada satu halaman khusus untuk FAQ-nya. Jadi ada nama produk, harga, deskripsi, nanti juga ada FAQ-nya. Ini bisa ditambahkan kalau di WordPress ada plugin tersendiri, custom tab gitu biasanya. Jadi produk itu ada FAQ-nya, itu bisa dibuat. Intinya sih biar pengunjung itu enak buat nanya-nanyanya. Apalagi misalkan kalau saya nih mau beli laptop gitu, laptop ini bisa buat itu enggak, laptop ini bisa buat main game enggak, laptop ini bisa buat ngedit video enggak, seperti itu. Nah kan banyak ya kita menanya. Kalau kita mau beli online kan ragu nih, beneran kayak gitu enggak, bisa enggak kayak gitu nih.
Tapi kalau kita beli offline, langsung bisa nanya-nanya, langsung bisa dilihatin malahan ya. Ini kuat kok, ini kuat kok, ini kuat kok. Jadi kita lebih yakin buat beli. Tapi kalau online susah seperti itu. Nah, kita harus manfaatkan itu. Kita harus membuat fitur-fitur semacam itu di website kita. Jadi intinya mempermudah pengguna untuk menanyakan pertanyaan. Oke, jadi itu saja untuk materi hari ini tentang cart abandonment. Terima kasih sudah memperhatikan dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.